Hai pemirsa semua, selamat datang di acara Bisu Bincang-Bincang Seru. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, tidak usah lama-lama, kita segera saja menyapa tamu kita. Selamat malam Pak. Selamat malam. Iya. Hari ini senang ya bisa bertemu dengan Mas Alex di sini. Mas Alex bisa diperkenalkan diri dulu, dari mana asalnya, terus sekarang sudah menikah atau belum gitu? Iya, nama saya Alex Setiadi. Dipanggil Alex. Lahir di Grobogan. Itu di mana? Jawa Tengah ya. Sekarang saya tinggal di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur, menikah, punya 3 anak. Wah, sudah menikah ya pemirsa, punya 3 anak. Nah, konon katanya ya, atau faktanya, Mas Alex ini adalah salah satu founder Yayasan Transformasi di Kutai Barat, benar nggak? Seperti itu? Iya, saya ikut mendirikan yayasan itu. Sebagai apa? Dulu saya sebagai sekretaris. Sekretaris di yayasan itu. Nah, apa yang menarik atau yang memotivasi Mas Alex untuk mendirikan yayasan ini? Karena saya bergereja di Blempung, di kampung itu, dan di kampung itu tidak ada PAUD. Berapa tahun kira-kira Mas Alex berada di yayasan itu sebelum resign? Mungkin 11 tahun ya. Cukup lama ya. Pasti banyak dong pengalaman dan pelajaran yang didapatkan di selama 11 tahun. Terakhir di sana tahun berapa Mas Alex? 2019. Berarti belum lama ya? Ya, 2 tahun lalu lah. Oh, 2 tahun lalu. Belum lama ternyata resign-nya ya. Nah, sejak saat resign itu ya, apakah masih memiliki hubungan atau relationship atau kontak-kontak dengan pengurus yang lain yang ada di sana sampai sekarang? Masih Berhubungan baik dengan guru-guru ya? Juga saya masih baik. Wah, luar biasa ya. Dan sekarang beliau sudah resign dari Yayasan Transformasi, tapi setahu aku sejak aku datang di sini beliau adalah seorang PF. Apa sih itu PF, Pak? Ya, PF itu singkatan dari Partnership Fasilitator. Jadi kita memfasilitasi kemitraan antara gereja dengan organisasi yang saya sekarang bekerja. Siap. Mungkin ada yang belum tahu, selama ini hanya nyebut-nyebut PF. Pasti banyak yang nggak tahu. Nah, PF itu adalah Partnership Fasilitator. Yeah. Oke, untuk menjembatani kemitraan antara gereja-gereja dan organisasi pelayanan yang saya bekerja sekarang, bergabung sekarang. Oke, selama kurang lebih 11 tahun di Yayasan Transformasi, kesulitan apa yang menurut Mas Alex yang pernah dialami pada waktu ada di Yayasan Transformasi? Cari guru yang mau digaji rendah tapi mau mengikuti kualitas seperti yang kita mau. Standar yang sudah dibangun Ya, ditetapkan. Standar gaji pada waktu itu berapa kira-kira? Rendah lah. Yang jelas rendah sekali, nggak boleh nominal ya. Iya. Berarti harus bersyukur kalau sekarang ada guru-guru yang mau ada di yayasan itu dengan rela hati, dengan ikhlas, dengan tulus mengajar. Itu adalah guru-guru yang ya? lama kita sangat appreciate ya. Karena mereka benar-benar orang yang tulus. Bukan berarti guru yang baru tidak tulus ya. Benar. Guru yang lama itu benar-benar yang kita ajak mau apa aja banting gitu. Tulang lah. Iya. Ikut bergerak lah, ikut berjuang bersama. Kalau yang Mas Alex lihat sekarang, ada nggak guru-guru yang lama masih bertahan sekarang ini di sana? Ada ya. Salah satunya siapa? Bisa disebutkan namanya? Ibu Yunima. Miss Yuni. Itu staf saya di sini. Bagian keuangan. Nah, sekarang dari yayasan ke Partnership Fasilitator. Nah, udah masuk pekerjaan yang baru, pasti ada tantangannya lagi dong. Kesulitan apa yang dialami kalau sebagai Partnership Fasilitator? Kalau sekarang ini kesulitannya lebih kepada sistem gitu ya, change, karena banyak sekali perubahan. Harus lebih banyak sabar gitu. Jadi banyak ternyata kesulitannya ya. Hampir semua organisasi, bahkan semua organisasi itu ada kesulitannya. Ada plus dan ada minusnya. Namanya juga organisasi. Pasti ada kurangnya. Apalagi kita ngurusin manusia kan. Iya benar. Bukan ngurusin bunga ya. Ini ngurusin manusia. 10 orang, 10 10 kepala,
10 ide. 10 ide, 10 masalah. Sabar dengan prosesnya, kita mesti kreatif, kita mesti belajar mengerti orang gitu. Benar. Nah, pernah nggak berpikir untuk give up atau mundur dari pelayanan sebagai partnership fasilitator ini dalam waktu dekat, atau di saat-saat genting, atau di saat-saat yang rasanya aku mau mundur aja gitu? Pernah ya, dulu waktu 3 tahun setelah saya gabung ya, jadi rasanya aduh kayaknya aku nggak mampu deh, ilfeel gitu ya sama orang gitu, ini udah diginiin kok masih nggak bisa, sudah diajarin tetap nggak bisa gitu. Untungnya itu supervisor saya atau mentor saya itu dia bilang gini, kalau ada masalah itu jangan tambah lemes, harus tambah semangat. Saya bilang, loh ada masalah kok tambah semangat? Iya, sama kayak kamu mau perang, kamu maju perang tapi kamu lemes, lebih baik kamu nggak usah maju perang, kamu pasti kalah. Benar sekali. Nah, yang aku tangkap di sini tadi adalah peranan seorang mentor. Itu penting. Oh, sangat penting sekali. Nah, di masa genting seperti itu, mau give up, mau mundur, terus mentornya kasih suntikan kata-kata seperti itu, dan serasa semangat Mas Alex kembali naik gitu. Sampai sekarang masih di mentoring nggak? Masih. Sama dengan saya. Sampai hari ini masih di mentoring, dan kita melihat orang-orang yang di mentoring itu pasti sukses. Benar nggak? Amin. Jadi anak-anak muda dimanapun atau siapapun yang sekarang belum ada mentor, yuk beri diri kalian untuk di mentor. Mesti ya. Karena mentor itu nggak akan mengarahkan kita untuk melakukan hal yang salah, atau juga tidak selalu memberi kita hal yang enak. Bahkan mentor itu mungkin kata-katanya, motivasinya mungkin menyakitkan hati kita pada waktu itu, tapi buahnya pasti manis ya. Sekarang merasakan. Nah, pernah kesal nggak sama mitra? Jujur, ayo. Mitra yang mana nih yang bikin kesal? Gue kali. Soalnya kita sering beradu argumen. Sering mungkin ya. Hal apa yang bikin kesal? Banyak lah gitu, macam-macam gitu. Misalnya sudah dikasih tahu ini due date tanggal segini harus diselesaikan ya, tidak selesai gitu. Sudah diingatkan ini ya pakai cara yang ini ya, tidak ingat gitu. Masih pakai cara lama. Ya begitulah pokoknya. Jadi akhirnya ini curhatnya kepada siapa ini? Bendahara ya? Tidak. Nah, kalau menurut Mas Alex, yang semua yang dibawa naungan ini, yang dibawa kemitraan ini, banyak yang mana yang siap tidak salah atau sebaliknya? Ya sebenarnya harus siap salah ya dari awal. Tapi kenyataannya banyak yang nggak mau salah ya. Ya gitulah. Jadi dengarkan aja curhatnya. Oke, selain sebagai itu dinamika ya. Itu dinamika dalam sebuah organisasi, benar dalam sebuah kemitraan. Apa yang membuat Mas Alex kerasan berada di sini? Panggilan. Karena saya merasa yakin bahwa Tuhan memanggil saya untuk tinggal dan melayani di sini. Awal-awalnya sulit ya, ingin keluar, terus menghitung ya. Betul. Kalau saya di luar saya sudah dapat ini. Tapi ketaatan itu tidak pernah mengecewakan. Ya. Tuhan. Oke, itu dari sisi karir, dari sisi pelayanan. Nah, sekarang dari sisi pribadi. Nah, sudah dijelaskan tadi Mas Alex adalah suami dari satu istri dan memiliki 3 orang anak. Lebih sulit mana, mengurus anak sendiri atau mengurus anak orang lain? Sulit dua-duanya ya. Karena anak itu kan manusia semua ya. Buat saya tidak ada yang mudah. Kita harus mengambil posisi di mana ini seharusnya dilakukan dengan standar yang tinggi. Kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka Tuhan sebenarnya mau loh anak-anak kita itu unggul dalam hal-hal tertentu yang sudah Tuhan tentukan ya. Oke, ngomong dari sisi ayah, semua ayah pasti pernah marah dong. Terus bagaimana cara Mas Alex mengekspresikan kemarahan kepada anak? Kan tiap-tiap orang tua, tiap ayah berbeda, siapa tahu bisa mengedukasi para orang tua juga yang ada di sini. Saya marahnya untuk anak saya itu beda-beda, bro. Jadi untuk anak saya yang satu, saya tuh kalau marah, saya dudukkan dia. Sit down, I want to talk to you. Duduk, ngomong, saya marah. Kalau anak saya yang lain, misalnya saya
tipe anak kita seperti apa, termasuk bahkan marahnya juga tuh harus dimodifikasi. Betul. Ada ininya ya. Kayak mungkin saya sebagai penyanyi lagu tuh ada improvisasinya gitu, supaya menjadi marahnya tuh menjadi lebih indah dan tidak menyakitkan. Yang jelas tuh bukan hanya marah melampiaskan amarah. Kita marah itu kan kita dalam sisi memberikan teguran. Iya betul. There's something wrong, ada yang salah dia lakukan dan harus dia perbaiki. Nah, tujuan itu yang harus sampai. Kalau kita marah hanya sekedar melampiaskan emosi, itu merusak anak, itu tidak memperbaiki. Dan juga merusak diri kita sendiri juga, benar. Ngomong-ngomong tentang mentoring, itu saya mengambil posisi bahwa saya sebagai ayah, saya harus jadi mentor buat anak saya. Itu fungsi ayah bukan sekedar ayah biologis atau yang memenuhi secara kebutuhan secara fisik ya, makan, minum, sandang, pangan dan lain sebagainya, tapi juga harus menjadi mentor, pendamping. Dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman ayah yang ada di sana yang sedang menyaksikan program ini. Nah, itu dari sudut pandang sisi kebapaan, tadi dari pelayanan, dari karir. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sudut pandang dunia pelayanan remaja saat ini. Menurut Mas Alex memiliki sudut pandang seperti apa tentang remaja saat ini atau orang muda? Rasanya ya, bagi saya itu kita mesti banyak bertobat. Jangan sampai kita ini dalam situasi yang sekarang ini, tapi kita masih melakukan pelayanan dengan cara yang lama. Padahal seharusnya kita lebih kontekstual. Benar. Di sekarang kebutuhan anak bagaimana, tapi kita lebih memilih pakai metode yang konvensional, yang lama punya gitu, karena kita merasa kita nyaman dengan yang lama. Ini sesuatu yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, kita tahu, kita dapat contoh banyak. Nah, padahal bukan itu remaja inginkan. Ya. Oke, kira-kira ada metode jitu apa yang Pak Alex tawarkan di era ini untuk pelayanan remaja? Mendengar. Ya. Mendengar apakah hearing atau listening? Mendengar yang saya maksud kalau dalam hubungan dengan pelayanan remaja ini kita mesti listening. Listening itu kalau kamu mau dengar, kamu harus berhenti, lihat, dengarkan. Mungkin dijabarkan satu-satu, boleh berhentinya apa, lihatnya apa, terus dengarkan, bisa dijabarkan? Ya, kalau kita mau listening kita mesti berhenti. Ada kesibukan apa, kamu sedang melakukan apa, aktivitas apa, kamu berhenti dari aktivitasmu itu. Berikan fokusnya untuk mendengarkan. Lalu mulai lihat sikap tubuhnya bagaimana, gestur tubuhnya bagaimana. Apakah ketika dia mendengar itu dia mendengar sambil ketakutan, atau dia mendengar sambil sukacita, atau ada sesuatu yang dia sembunyikan. Lihat matanya, apakah dia mengatakan dengan jujur atau tidak. Benar. Itu semua bisa terlihat sebenarnya. Makanya kalau ada anak cerita, mentor menti kita lagi cerita, stop ngomong, berhenti. Yang pertama tadi berhenti, termasuk yang kedua berhenti ngomong. Benar. Gitu. Dengerin dia ngomong, dengerin, gitu. Supaya dia mau cerita lagi. Gitu. Ya, itu solusi. Nah, bagaimana kalau para stakeholder ini, misalnya penatua, pendeta, atau mentor, masa bodoh dengan hal ini? Apa yang Mas Alex tawarkan selain daripada mendengar itu tadi? Kalau kita sudah masa bodoh nggak ada ya, nggak ada tawaran ya. Kalau dia nggak mau menyediakan waktu, banyak hal negatif bisa terjadi ya. Dampaknya pilih sendiri. Jadi apa saja ya. Nah, tadi ada sempat itu mendengar dan melihat, itu kita bisa terjebak dalam dua perspektif. Ada yang memakai metode konvensional dan ada yang memakai metode kontekstual. Nah, kebanyakan nih kan seperti kata Mas Alex tadi, lebih nyaman memakai metode lama daripada metode kontekstual. Nah, pesan Mas Alex untuk mitra pelayanan di bawah organisasi yang dimana Mas Alex menjadi partnership fasilitator apa? Kita mesti mengubah cara pendekatan kita. Yang pertama, seberapa banyak kita melibatkan anak muda dalam pelayanan. Betul. Itu penting sekali. Lalu yang kedua, ketika kita menjalankan sesuatu hal-hal yang penting, misalnya anak-anak muda ini dilibatkan enggak? Contoh misalnya, jangan hanya melibatkan mereka ketika gotong royong, tapi pernah nggak melibatkan mereka ketika kita berpikir gini ya, kita mau bikin bangunan gereja nih, gitu. Kalian mau nggak ikut terlibat? Misalnya mau dibangun seperti apa, mau nggak gitu ya? Desain hallnya gitu. Ketika
dilibatkan nggak mereka? Nah, dipikir nggak bisa nyumbang, nggak dilibatkan. Nah, jadi akhirnya apa? Ya wajar saja kalau sampai sekarang misalnya contoh banyak anak muda yang kurang peduli dengan orang di sekitar, orang di sekelilingnya itu. Karena dari kecil dari mereka masih muda sekali tidak banyak dilibatkan untuk itu. Dan itu benar-benar fakta. Saya juga melihat dan mengalami. Saya kan mau membuat konser amal, dan yang mau membeli tiket itu hanya orang tua saja. Itu yang di atas 30 tahun ya. Saya sebut itu usia dewasa. Tapi untuk anak muda itu mereka nggak mau membeli tiket karena ini judulnya konser amal. Itu untuk membantu teman-teman yang sedang isolasi mandiri, memberikan misalnya vitamin, makanan gitu dari uang itu, konser amal secara virtual. Nah, saya memperhatikan dari laporan penjualan tiket itu yang banyak membeli tiket itu orang-orang di atas umur 30 tahun. Nah, anak muda ini kemana ya? Aku sudah menemukan jawabannya hari ini. Ternyata dimulai pondasi dari situ tadi. Pondasinya daripada waktu mereka muda, waktu kecil ada di dalam pementoran. Harus dimentori, harus dilatih untuk punya kepekaan sosial, peduli pada orang lain, gitu ya. Bahwa hidup ini bukan untuk diri kita sendiri. Betul sekali. Gitu. Jadi akhirnya nanti itu jadi masyarakat yang tidak membahagiakan kalau menurut saya. Tidak sejahtera seperti undang-undang dasar ya. Tidak sejahtera, adil dan makmur. Nggak bisa. Karena masing-masing orang sibuk dengan dirinya sendiri. Padahal semua orang itu perlu perhatian dari orang lain. Betul sekali, termasuk aku ya. Nah, kira-kira selama ini Mas Alex apakah pernah mendengar atau menangani kasus-kasus yang kontroversial tentang kehidupan sosial daripada remaja? Kita ketemu ada anak yang baik-baik, tapi terlibat kasus prostitusi. Dan mungkin karena kesulitan ekonomi juga. Ada kesulitan ekonomi di situ terjadi gitu. Jadi banyak sekali kasus terjadi ya. Lalu kita berpikir apakah hal ini sebenarnya bisa kita cegah ke depannya bagaimana? Mentoringnya yang harus diperbaiki. Dan mentoring itu kan kontekstual, sesuai konteks kebutuhan anak. Apa mentoringnya harus bagaimana gayanya? Iya benar. Itu kan semua kontekstual. Nah, ngomong-ngomong tentang mentoring kontekstual nih, nah apakah mentoring itu harus diadakan di sebuah gedung dengan metode misalnya membaca Alkitab, berdoa, dan ya just like that? Atau ada alternatif? Itu bukan mentoring ya. Itu saya bilang itu ritual kalau saya bilang. Jadi sorry, minta maaf untuk teman-teman yang iya, supaya ini bisa kita terbuka dan mendapat edukasi gitu. Iya. Apakah ibadah ritual seperti itu penting? Saya bilang yes, penting juga karena itu menolong anak-anak untuk belajar punya rasa hormat kepada Tuhan. Betul. Di situ. Tapi menjawab kebutuhan mereka belum tentu. Ya, gitu. Itu setuju. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong Mas Alex, dulu sejak saya kecil itu saya sering mendengar statement bahwa remaja atau pemuda itu adalah masa depan gereja. Nah, menurut Mas Alex setuju nggak dengan statement ini? Atau justru malah berbeda dari ini? Nah, kalau saya bilang ya, anak-anak dan anak muda itu gereja masa ini. Betul sekali. Oh, kita perlu anak muda itu terlibat dari sekarang. Bukan nanti. Kemitraan yang Anda pegang itu dinaungi oleh gereja lokal. Ya. Seperti itu. Nah, saya pernah mendengar sebuah informasi beberapa belakangan ini banyak anak-anak muda di bawah kemitraan yang Mas Alex pimpin itu sangat minim dan tidak tertarik untuk menjadi pastor atau pendeta. Bagaimana perasaan Mas Alex? Banyak anak tidak suka jadi pendeta karena mungkin berpikir bahwa pendeta itu nggak ada masa depannya, gitu ya. Ya kan? Karena kalau kita lihat sekarang anak muda itu kan maunya yang kebiar, maunya yang fun. Bagaimana kalau memang satu pun tidak ada tertarik menjadi gembala sidang? Siapa yang akan meneruskan pelayanan itu? Nah, itu kan semacam kayak sebuah tarik menarik tuh gitu. Ya, saya tidak khawatir dengan itu ya. Kenapa? Karena Katolik itu lebih sulit menemukan ya pastor. Bener ya, karena harus terlibat ya. Mungkin aku lebih cocoknya di pastor Katolik. Ya, benar. Tapi Katolik setiap tahunnya mau masuk gereja, seminari ada selalu ada orang yang mau masuk seminari. Jadi ketika mereka dimentori dengan baik, nanti ketika ada panggilan dan Tuhan itu selalu memanggil.
ketika ada panggilan mereka akan lebih banyak mau berespon dengan panggilan. Jadi don't worry about that. Jadi Mas Alex ini benar-benar nggak khawatir sama sekali ya. Don't worry about akan kehilangan. Lebih khawatir kalau kita nggak mentorin anak-anak kita sungguh-sungguh. Berarti yang sekarang diperkuat adalah mentoringnya. Kita mesti kuatin mentoringnya. Nah ini yang paling terakhir ya. Nah ini segmen yang terakhir. Mungkin dari Mas Alex ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bincang Seru. Silahkan. Ya, yang jelas adalah begini, kita mesti sadar bahwa anak-anak itu semua biji mata Tuhan. Kalau kita urus mereka baik-baik, Tuhan akan urus kita baik-baik. Itu yang pertama. Lalu untuk para anak muda, jangan menyerah dengan keadaan, jangan mudah sakit hati dengan situasi, gitu ya. Kenapa? Karena waktu masa muda ini masanya kita berjuang. Dan berjuang itu harus siap sakit, siap capek, siap kecewa. Karena itu nanti semua akan jadi bekal kita untuk sukses. Oke, terima kasih Mas Alex sudah hadir di acara Bincang Seru. Next time kita akan ngobrol lagi dengan topik yang lain yang seru pastinya. Terima kasih sekali lagi sudah datang di sini, dan buat kalian semua jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya saya terus menghadirkan konten inspiratif dan edukatif untuk kalian semua. Saya Daniel Setiawan, dan di samping saya ada Mas Alex. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di program Bincang Seru di episode yang ke-8. God bless you all and bye-bye.